Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan hasil pemikiran kami tentang tema diskusi kelompok satu, yaitu batasan-batasan sastra. Dari tema ini sebenarnya kita tadi memberontak. Kok judulnya batasan-batasan sastra? Padahal kemarin waktu materinya Carut atau nggak salah, kalau nggak salah Bu Pur itu menyebutkan bahwa sastra sendiri tidak memiliki batasan. Terus, terus selanjutnya ya lebih dikerucutkan lagi, apakah teks suci termasuk kategori sastra? Jangan dari kelompok kami tidak banyak berdebat, tidak banyak berdiskusi, tapi kita malah saling mengakrabkan diri. Jadi dari kesimpulannya tadi kita menangkap bahwa teks suci itu jelas termasuk dalam sastra. Seperti itu aja sih. Atau mungkin teman-teman yang di sana mau menambahi. Oke, sebisanya saya ya, sebisanya saya. Ya. Jadi teks suci atau kitab suci itu kan termasuk dari sabda Tuhan, sabda Allah, sabda Tuhan. Dan teks atau kitab itu berisi dari gabungan dari kata. Sedangkan pengertian sastra sendiri dalam bahasa Sangsekerta itu gabungan dari kata. Bisa dikatakan bahwa teks suci itu sebagai sabda Tuhan yang menjelma dalam perkataan insani. Jadi di sini Tuhan tuh menggunakan teks suci itu untuk untuk berbicara dengan ciptaannya, dengan manusia, menggunakan semua kemungkinan yang ada dalam bicara manusia yang bermacam ragam. Tidak ada satupun yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan diri serta kehendaknya. Jadi intinya itu kayak Tuhan menggunakan teks suci ini untuk berkomunikasi dengan manusia, untuk menunjukkan bahwa keindahan yang dimilikinya, seperti itu. Jadi dari kelompok satu menyimpulkan bahwa memang teks suci itu termasuk dalam sebuah karya sastra. Demikian dari kelompok satu. Mungkin teman-teman ada argumen atau sanggahan atau mungkin pendapat yang lain. Diidentikan dengan sesuatu yang imajinatif atau fiksi gitu ya. Dalam hal kitab suci termasuk dalam kategori sastra, apakah menurut jenengan itu di dalamnya termuat sesuatu yang imajinatif, khayalan, fiksi gitu? Dalam pendekatan seperti itu. Itu kalaulah jenengan menggunakan pendekatan itu juga, tapi kalau enggak ya enggak masalah. Kalau misalnya dikatakan ya memang sastra berhubungan dengan fiksi, tapi kita bakal bicara dengan jurnalistik dan sastra. Jurnalistik kan juga apakah mengandung fiksi? Kalau gak menyinggung kelompok satu ya tak singgung lah. Diskusinya kelompok satu itu batasan-batasan sastra. Nanti kalau jurnalistik itu urusan kita.
Mungkin dari kelompok yang berselisih. Ini masih terbebani presentasi soalnya. Ada yang belum tersampaikan dari pemaparan Mbak Malika ini bisa ditambahi. Mas Rian menyimpan banyak rahasia kayaknya. Monggo Mas Rian. Oke, keren cukup ditutup, Mbak. Ya udah kalau gitu cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata cukup memberi ini apa? Nggak masalah. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Tapi sebelumnya langsung saja kita diskusikan materi berikutnya. Silahkan yang presentator. Kita cah 3 maju Mas. Orang 3 maju. Oh, silahkan. Silahkan. Kalau bisa kan keroyokan ke depan gitu. Oh iya, silahkan. Telu. 3. Bisa menambahin nanti ketika di situ. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dikasih tema dari moderator dan pemateri yaitu jurnalistik dan sastra. Relasi antara keduanya dan keduanya saling menegasikan atau dari pendapat dari kelompok kami sendiri dari tadi apa tuh namanya berunding, beradu pendapat, berargumen pendapat sendiri-sendiri dan akhirnya kita bertemu bahwa jurnalistik sendiri jurnalistik sendiri itu pendapat dari kelompok kita itu mengenal 5W1H. Harus ada 5W1H. Nah, jurnalistik sendiri ini adalah untuk memaparkan sebuah berita fakta yang dilakukan oleh tim dari jurnalistik sendiri, yaitu harus sesuai fakta dan kita ketahui bagaimana, di mana, dan kapan, dan seterusnya. Dan jurnalistik sendiri ini sifatnya itu sangat kaku, harus benar-benar fakta dan nyata gitu.
dan nyata. Nah, dan dari sastra sendiri, itu mungkin tidak tidak berargumen dengan 5W1H, dan tapi itu sastra itu menggambarkan, bukan menceritakan, bukan menceritakan, dan sifatnya itu bebas dari ide pokok tersendiri, bebas. Kalau ini kaku dan harus sesuai fakta. Dari sini sendiri mungkin karya jurnalistik dan sastra mungkin itu bisa berkesinambungan, tapi tidak bisa pasti kalau jurnalistik dan sastra itu tidak akan berkeseimbangan. Kalau jurnalistik sendiri bersifat kaku dan ini bebas, gitu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan di sini. Mungkin dari teman-teman atau dari lainnya bisa bertanya maupun. Berarti poinnya jurnalistik sama sastra itu berbeda, tidak sama. Oke. Itu dari kelompok 2. Mungkin silakan ada yang nambahin. Cek, saya ingin menambahkan gitu ya. Di sini sudah dijelaskan sama Mas Ahmad bahwasanya benar berdasarkan diskusi kami, jurnalistik dan sastra itu beda secara karakter gitu kan ya. Tapi bukan tidak mungkin antara jurnalistik dan sastra itu bisa dikombinasikan. Kalau sekarang kita mulai mengenal itu namanya ada jurnalisme sastrawi, di mana faktual kejadian yang berdasarkan fakta itu disajikan secara sastra. Kalau saya tadi baca itunya dengan bercerita gitu. Jadi fungsi jurnalistik itu bukan sebagai hal yang kaku saja, tapi melihat kenyataan dengan terhibur juga gitu. Itu saya menambahkan dikit itu. Iya, gitu. Oke. Secara karakter beda, cuman semakin kesini kan ada perkembangan kan, karena sastra itu dinamis kan. Itu jadi kabur lagi gitu. Ini faktual atau fiktif gitu kan. Ini berdasarkan fakta beneran atau ada tambahan-tambahan lagi kan. Secara kaidah jurnalistik kan nggak boleh ada tambahan-tambahan gitu. Harus sesuai dengan fakta. Iya, kalau jurnalistik. Sastra sifatnya tidak ada muatan 5W1H dan cenderung menggambarkan. Tapi ketika jurnalistik itu nyata dan menceritakan. Jadi sastra gak ono ceritane. Silahkan ada yang mau menambahkan. Nanti 3 katanya, berarti kurang 1. Ada mic di situ. Jadi keduanya itu berrelasi atau menegasikan, atau relasi dan menegasikan ini berlaku dalam kondisi dan situasi tertentu atau jenis jurnalistik tertentu. Neng kedua itu bisa berrelasi atau menegasikan, terus apakah ini kondisional? Jadi nggak cetoneh Pak. Pertama kalau saya ngelihatnya itu persamaan dulu ya. Jurnalistik dan sastra itu sama-sama produk bahasa gitu kan ya. Kalau dibilang menegasikan sepertinya saling bertentangan. Yang satu harus faktual, benar-benar objektif, nggak dari subjektif si penulis. Meskipun
Ya objektif, meskipun nggak ada realitas objektif iku maujud gitu ya. Tapi itu tetap di kalangan jurnalistik tetap dibilang objektif lah ya. Yang satu sastra kalau menurut saya itu subjektif, bertolak belakang kan ya, gitu. Tapi Ideal. bisa juga dikombinasikan. Nah, bingung nggak? Wah, racetone. Idealnya jurnalistik itu tidak ada muatan sastra gitu ya. Harusnya gitu, idealnya. Kaku. Oke, oke. Ada tanggapan yang lain? Ini sangat terbuka, bahkan Mas Polis kalau pengen berpendapat terkait ini monggo, Mas operator, siapapun tahu monggo. Pak, Adanya interaksi kita pastikan bahwa ini bisa ditelanjangi Pak. bahkan sama sekali tidak sepakat dengan apa yang disampaikan presentator. Monggo. Cit. Di sini saya ingin agak bertanya ya, kurang paham dan agak kok nggak seret dengan apa yang telah sedikit disampaikan kelompok 2, bahwa yang tertulis di papan tulis dan yang telah disampaikan bahwa sastra itu tidak 5W 1H, ya kan? Justru sastra itu 5W 1H, bahwa 5W 1H itu kan why, who, what, apa meneh. Nah, iki sing apa lah. Terus H ini apa? How. Loh, itu kan sastra kan ya mengandung unsur itu, bahwa bagaimana how ya. How itu bagaimana sastra tercipta ya mengandung H juga. Jadi yang ingin saya pertanyakan iku buat yo sastra iku apa tuh? Buat barang mengandung W. Tapi di situ kok tertera 5W sastra tidak 5W 1H. Itu yang melandasi pemikiran kelompok 2 bahwa sastra tidak 5W 1H itu bagaimana? Saya ingin mendengar pendapatnya juga. Terima kasih. Berarti kelompok 1 ini sepakat untuk tidak sepakat ya? Cek, saya malah lebih tidak tertarik dengan pendapat Mas Yoga yang bahwasanya bilang sastra itu harus 5W 1H. Kalau menurut saya ya, karena saya ngelihatnya itu sastra itu bebas gitu. Saya bisa kan bikin puisi soal misalnya soal apalah politik tanpa menyebutkan itu di mana, bisa kan? Tanpa menyebutkan itu kapan, itu bisa kan? Berarti nggak ada aturan soal itu. Sastra nggak mengatur soal dia harus 5W 1H, enggak. Itu yang perlu saya garis bawahi. Makanya tadi berulang kali dijelasin sama Mas Ahmad bahwasanya sastra itu bebas. Saya kok masih berpegang pada prinsip itu, sastra itu bebas gitu. Gitu. Sudah. Oke, saya kira cukup ya. Sekilas tentang apa yang kita tangkap, ternyata masih simpang siur, banyak perdebatan yang. Oh iya, silahkan untuk
ditutup dan kembali ke tempat asal. Enggak, kalau kita mau melanjutkan perdebatan soal sastra dan jurnalistik ya, nanti ngarahnya nanti juga akan perdebatan ke objektif subjektif. Melihat realitas objektif atau subjektif, menurutku atau menurut kejadian sebenarnya. Ya balik lagi tadi gitu. Nggak ada realitas objektif yang ngono iku maujud. Ini pernah disinggung disinggung sama René Descartes. Bahasanya dia pernah kejadian gini. Cangkir kopi yang saya lihat ini ada enggak? Ada menurut saya. Tapi menurut orang lain ada enggak? Masih ada mungkin kalau Mas Ahmad. Tapi kalau mungkin orang lain yang di sana misalnya pom bensin, cangkir kopi ada enggak? Bisa saja tidak ada. Nah, nanti perdebatannya ke situ. Objektif subjektif itu. Maka di situ kan René Descartes itu mempertanyakan keberadaan gitu kan ya. Mempertanyakan. Akhirnya konklusinya apa? Bahwasanya bahwa aku saja, aku yang memikirkan bahwa cangkir kopi itu ada, aku yang memikirkan itu aku ada. Maka yang akhirnya kembali ke yang sering kita dengar-dengar, ada ungkapan aku berpikir maka aku ada. Gitu. Mungkin demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tingkat keenceran dari otak kalian. Ya semoga masih tetap berkembang dan jangan sampai beku di sini. Saya kira dari apa yang kalian diskusikan ini menyangkut dengan apa nanti pemantik paparkan. Siapa tahu barangkali mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam polemik diskusi kalian. Untuk materinya Saudara Kolis bisa disiapkan dan waktu saya kembalikan pada pemantik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita diskusikan nanti sangat berkaitan dengan materi lanjutan. Bukan materi sebenarnya, adalah tawaran ide saya saja gitu. Yang enggak penting-penting banget untuk diperhatikan. Oke, langsung ke next slide, Mas. Slide selanjutnya, sahabat Kolis. Oke, saya memiliki ide, memiliki gagasan untuk memperluas jangkauan definisi sastra. Jadi sastra yang semula itu dianggap dalam bentuknya itu adalah syair, prosa, dan ragam-ragam semacam itu, saya punya tawaran ide bagaimana kalau pemaknaan ini kita perluas. Terlepas dari teman-teman setuju atau tidak setuju, perkenankan saya untuk menyampaikan perluasan definisi sastra ini. Yang pertama kita akan membahas di teks keagamaan, kemudian di naskah konstitusi. Naskah konstitusi di situ termasuk di dalamnya salah satu contohnya adalah Undang-Undang Dasar, Fakta, Piagam, atau suatu kesepakatan bersama yang tertuang dan itu menjadi tatanan, pedoman tatanan dalam menjalankan masyarakat. Dan yang ketiga adalah produk jurnalistik. Kenapa saya punya ide ini? Alasan saya adalah
bukan apa-apanya ya. Saya lebih berkepentingan terhadap manusianya ini ketimbang ke sastranya gitu. Jadi manusianya ini idenya kreatifnya dalam hal penafsiran. Jadi biarkanlah teks tetap seperti itu, maka tafsirnya saja yang kita perlebar. Dengan demikian maka kita akan merangsang nalar berpikir sehingga kita menjalankan salah satu tujuan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurang lebih seperti itu. Next, sahabat Kolis. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin bisa kembali ke slide selanjutnya sebelumnya. Banyak sekali dari intelektual Islam yang juga merupakan penyair dan sastrawan. Misalnya contoh paling konkret dan paling bisa kita saksikan adalah pribadi Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Naskahnya sangat luar biasa, bahkan menginspirasi. Menulis banyak sekali dan banyak dari sastranya yang kemudian menginspirasi lahirnya puisi-puisi baru. Jangankan demikian, bahkan salah satu pionir tokoh ulama kita, Kiai Haji Buya Hamka, beliau juga seorang penyair. Kalau teman-teman membaca sejarah di abad 19 pertengahan kalau nggak salah, ada seorang raja muslim di Pulau Penyengat yang bernama Raja Ali Haji yang menulis bagaimana sebaiknya seorang pribadi muslim ini bersikap yang tertuang dalam Gurindam 12. Syair-syair itu sangat menjadi menginspirasi masyarakat seperti itu. Kanjeng Mangkunegoro keempat itu juga seorang penyair yang syairnya terkenal sebagai Serat Wadatama. Jadi syair ini menjadi bagian dari tradisi keislaman kita. Yang harus diingat adalah Mangkunegara adalah sebuah kadipaten Islam ya, yang merupakan bagian dari suatu kerajaan Islam yaitu Kasunanan Surakarta. Seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya teks-teks keagamaan ini menjadi inspirasi dari para penyair. Next slide Mas. Dalam Al-Quran teman-teman pasti pernah mendengar surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara adalah terjemahan harfiahnya adalah para penyair. Dan kerennya Al-Quran sendiri itu memandang para penyair seperti ini. Ini adalah terjemahan Departemen Agama. Bisa diperbesar nggak Mas? Gambarnya aja. Surat Asy-Syu'ara. Wasyu'ara'u Dur ya Mas. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, dan seterusnya. Dan para penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapatkan kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Frasa pertama di sini sangat keren sekali. Bagaimana Al-Quran memandang secara penyair. Saya tidak sedang menafsirkan ini ya, tetapi saya membaca harfiahnya saja. Dan para penyair-penyair itu, karena di sini adalah umum ya, berarti di dalamnya ada gusmus dan lain sebagainya. Itu diikuti oleh orang-orang yang sesat gitu. Jadi Al-Quran sendiri dalam satu kalimahnya itu memandang sampai seperti ini terhadap para penyair. Dan ini adalah salah satu teks suci yang sedang kita kaji. Dan ini adalah bagaimana tidak naskah yang tersusun seperti ini tidak kita anggap sebagai mengandung muatan sastra. Ini adalah contoh di Al-Quran. Mungkin di next yang lain.
Oke, bisa diperbesar Mas. Ini yang sempat saya singgung kemarin tentang teks suci. Alhamdulillah saya bisa menemukannya walaupun agak susah juga karena nggak biasa buka. Ini ada di Bible, di Injil, bagian kitab Kidung Agung. Ini di pasal keempat ayat 1 sampai 16. Ini sangat bersyair sekali. Lihatlah engkau jelita, ya. Oh gadisku lihat engkau jelita. Matamu seperti mata merpati. Di balik. Loh ini teks suci. Tenan iki nek cara bagian dari Al-Qur'an tuh kita sebelum membaca ini baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang meloncat-loncat turun dari wilayah pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba betina yang baru dipangkas bulunya, yang datang dari tempat pemandian, yang beranak kembar semuanya, tanpa ada yang kehilangan anak-anaknya. Bibirmu bagaikan seutas benang merah marak, dan tutur katamu menyenangkan di balik selubungmu, pelupusmu bagaikan seiris buah delima. Lehermu bagaikan menara Daud yang dibangun dari deretan batu, dan beri 1000 perisai digantungkan di sana. Semua perisainya bundar milik pria-pria perkasa. Kedua buah dadamu bagaikan 2 anak kembar kijang betina yang sedang makan di antara bunga-bunga lili. Sebelum berembus dan bayang-bayang menghilang dan akan kembali ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Betapa kemudian sajak teks keagamaan semacam ini dalam orang paling awam pun akan memandang ini memiliki muatan sastra. Oke, next slide Mas.